Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen. Artikel saya ini terkait dengan materi Electronic Commerce atau biasa dikenal dengan e-commerce. Saya sendiri yang akan mempresentasikan di profil saya. Saya bernama Suci Widya dengan NIM 19253-2030. Judul artikel yang akan dibahas yaitu mengenai perkembangan potensi penggunaan e-commerce di Indonesia. Selanjutnya, agenda presentasi kali ini yang akan dibahas pertama mengenai pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang terkait dengan materi artikel presentasi ini. Yang kedua yaitu rumus masalah, yaitu mengenai ruang lingkup masalah apa yang akan dibahas. Yang ketiga yaitu metode, cara pengumpulan informasi atau investigasi data yang didapatkan. Selanjutnya yang keempat ada pembahasan. Pembahasan ini berisi mengenai ruang lingkup masalah artikel yang dibahas. Yang kelima yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pertama, perkembangan teknologi informasi dewasa ini semakin intensif, didukung dengan infrastruktur penunjang yang telah dibangun oleh pemerintah maupun pihak swasta. Seiring dengan penetrasi teknologi ke segala bidang kehidupan, penetrasi teknologi ini telah mengakibatkan perkembangan perdagangan elektronik atau electronic commerce. Yang kedua, persaingan pasar electronic commerce ini lebih kompetitif dengan banyak pilihan. Tentunya, investor ingin menjadi lebih agresif dan fokus dengan strategi investasi dan mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, khususnya pada emerging markets atau pasar negara yang berkembang. Yang ketiga, perkembangan e-commerce di Indonesia cukup luar biasa. Hal ini bisa dilihat dari laporan Lifting the Barrier to E-commerce in ASEAN yang diterbitkan oleh A.T. Kearney, di mana pertumbuhan e-commerce diprediksi akan mencapai nilai 25-30 miliar atau sekitar 320,8 sampai 385 triliun rupiah. Untuk beberapa tahun ke depan, ini tentunya bukan angka yang kecil untuk perkembangan sebuah ekonomi bisnis suatu negara. Kendati demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk menyelesaikan beberapa masalah dan tantangan, seperti tingkat kepercayaan masyarakat, distribusi, jaminan, serta pajak untuk pelaku e-commerce. Selanjutnya, perkembangan e-commerce tersebut sangat menarik untuk dibahas karena seiring dengan berjalannya waktu, industri telekomunikasi akan semakin berkembang dengan baik dari segi jangkauan layanan maupun kecepatan koneksi internet pengguna e-commerce itu sendiri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 5 yang akan dibahas. Yang pertama yaitu apa itu e-commerce. Yang kedua, mengidentifikasi keunggulan penerapan atau penggunaan e-commerce di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis dampak penerapan atau penggunaan e-commerce bagi dunia bisnis dan masyarakat. Yang keempat, mengidentifikasi sejauh mana tingkat perkembangan wilayah mempengaruhi perkembangan e-commerce di Indonesia. Yang kelima, mengidentifikasi peran kepercayaan masyarakat terhadap penerapan atau penggunaan e-commerce ini sendiri. Selanjutnya yaitu metode. Metode penulisan paper ini adalah dengan studi literatur, dengan menghubungkan satu literatur dengan literatur lainnya sebagai dasar berargumen serta dengan studi dokumen mengenai artikel terkait. Dalam membangun kerangka pemikiran juga didukung dengan lembaga survei yang dimuat dalam media massa dan instansi yang terkait dengan pembahasan paper ini. Langsung saja selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama mengenai apa itu e-commerce. Menurut Loudon dan Loudon tahun 1998 mendefinisikan electronic commerce sebagai the process of buying,
and selling goods electronically by consumers and from company to company through computerized monotonous transactions. Dari definisi tersebut, ada 3 poin utama dalam electronic commerce, yaitu pertama, adanya proses baik penjualan maupun pembelian secara elektronis. Yang kedua, adanya konsumen atau perusahaan. Yang ketiga, atau yang terakhir, jaringan penggunaan komputer secara online untuk melakukan transaksi bisnis. Nah, jadi electronic commerce ini adalah penyebaran, pemasaran, barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya, di mana e-commerce ini dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data, dan sistem manajemen inventory otomatis dalam sistem pengumpulan data otomatis. Nah, dari pengertian dari e-commerce tadi, kita masuk mengenai sejarah perkembangan e-commerce di Indonesia. Diawali pada tahun 1994, yaitu adanya Internet Service Provider atau ISP komersial pertama di Indonesia, yaitu dengan berdirinya Indosat. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1999, Andrew Darwis mendirikan portal Kaskus yang kemudian disusul oleh Bhinneka.com. Kemudian pada tahun 2001, adanya draft mengenai undang-undang e-commerce yang disusun oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 2005 adanya portal jual beli dan iklan baris hadir dalam dunia e-commerce di Indonesia. Kemudian pada tahun 2007 adanya layanan uang elektronik Doku yang diluncurkan. Selanjutnya yaitu pada tahun 2010 Nadiem Makarim mendirikan layanan transportasi Gojek online. Kemudian lanjut pada tahun 2011 adanya situs pesan tiket online yaitu tiket.com yang diluncurkan. Kemudian pada tahun 2012 Traveloka dan Idea didirikan oleh Harbolnas yang diadakan dan diikuti oleh 150 perusahaan. Kemudian selanjutnya pada tahun 2014 berdirinya Tokopedia yang mendapat kucuran investasi sebesar 100 juta US dollar. Kemudian berlanjut pada tahun 2015 adanya Toko Bagus yang dilebur dengan berniaga menjadi OLX Indonesia. Selanjutnya berlanjut pada tahun 2016 adanya munculnya roadmap e-commerce di Indonesia. Roadmap dijadikan sebagai landasan pembangunan e-commerce ke depannya di Indonesia, di mana roadmap ini didirikan adanya pada tanggal 10 November 2016 yang diumumkan oleh Menko Bidang Perekonomian Daerah dan Menkominfo. Nah, apa itu roadmap? Roadmap ini adalah peta jalan atau lebih dikenal dengan blueprint yang berisikan rencana kerja yang menggambarkan apa yang harus dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, permasalahan utama yang dihadapi e-commerce di Indonesia yakni keengganan penggunaan internet untuk berbelanja online karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bahkan 21,5% penggunaan internet masih merasa nyaman untuk berbelanja secara konvensional karena mereka ingin merasakan barang yang sesuai keinginan mereka untuk dilihat secara langsung. Nah, di mana roadmap ini memiliki 8 aspek. Yang pertama yaitu pembentukan manajemen pelaksana. Pembentukan manajemen pelaksana ini secara sistematis dan terkoordinasi melalui monitoring dan evaluasi implementasi e-commerce. Yang kedua, adanya pendanaan. Bentuk-bentuk pendanaan pada roadmap ini adanya KUR. Yang kedua, hibah untuk inkubator bisnis. Kemudian adanya dana USO untuk UMKM digital. Kemudian adanya angel capital dan seed capital and crowdfunding. Selanjutnya yang ketiga, perpajakan. Pada perpajakan ini adanya yaitu pengurangan pajak bagi investor lokal. Yang kedua, penyederhanaan prosedur perpajakan. Yang ketiga, persamaan perlakuan pengusaha e-commerce baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Yang keempat yaitu perlindungan konsumen.
Pada perlindungan konsumen ini dilakukan melalui harmonisasi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu pengembangan nasional mengenai payment gateway. Yang kelima yaitu pendidikan dan SDM, di mana pada pendidikan SDM ini timbulkannya dengan adanya kesadaran dalam untuk menggunakan e-commerce. Yang kedua, adanya program inkubator nasional. Selanjutnya yaitu logistik. Dalam sistem logistik nasional atau Sislognas akan ditingkatkannya kecepatan melalui pengiriman barang dan biaya kiriman yang akan diminimalisir. Selanjutnya yaitu infrastruktur komunikasi, yaitu dengan membangun infrastruktur pendukung melalui jaring internet. Selanjutnya yaitu keamanan. Nah, pada keamanan ini, dengan sistem keamanan, adanya sistem pengawasan nasional dan sesuai dengan SOP terkait. Selanjutnya kita akan bahas mengenai keunggulan dari e-commerce ini. Yang pertama adanya efisiensi. Efisiensi ini dapat kita lihat dari sisi pemasaran, dari tenaga kerja, dan dari overhead cost. Yang kedua yaitu tidak adanya batasan geografis. Dengan tidak adanya batasan geografis ini, para pelaku dapat menjangkau siapapun dan dimanapun tanpa adanya batasan. Yang ketiga yaitu mencari produk lebih cepat. Dengan menggunakan e-commerce ini, dengan adanya toko online, pelanggan tidak perlu lagi mengelilingi toko hanya untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Selanjutnya yaitu adanya perbandingan harga. Pada perbandingan harga ini, e-commerce biasanya memberikan fasilitas perbandingan harga sehingga para konsumen dapat menemukan harga terbaik dengan produk yang sama. Kemudian yaitu 24/7 atau buka sepanjang waktu 24 jam per 7 hari. Serta dengan e-commerce ini dapat memudahkan komunikasi bisnis, yaitu dapat mengakses banyak informasi mengenai konsumen untuk menyampaikan pesan relevan kepada mereka. Selanjutnya yaitu mendapatkan konsumen baru via mesin pencari. Berarti dengan menggunakan e-commerce, para pelaku e-commerce dapat dengan mudah mendapatkan konsumen secara lebih mudah dan cepat. Nah, selanjutnya yaitu dampak berkembangnya e-commerce ini. Yang pertama yaitu dengan dampaknya penggunaannya e-commerce ini dapat memperluas penyebaran marketplace. Yang kedua, dapat menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, dan penyimpanan barang. Yang ketiga, dapat mengurangi waktu antara outlay modal dan penerimaan produk dan jasa. Yang keempat, adanya yaitu dengan mendukung upaya-upaya bisnis proses. Yang kelima yaitu dengan memperkecil biaya telekomunikasi apabila kita menggunakan media e-commerce ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pokok pembahasan kita, yaitu mengenai perkembangan e-commerce di Indonesia. Kita awali dari tahun 2014. Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan e-commerce yang menarik dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2014, Euromonitor mencatat penjualan online di Indonesia sudah mencapai 1,1 miliar US dollar. Dilansir dari data sensus BPS atau Badan Pusat Statistik juga menyebutkan bahwa industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17% dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. Berlanjut pada tahun 2018, e-commerce di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini sangat pesat dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah pengusaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Di samping data tersebut, potensi besar industri e-commerce di Indonesia juga dipengaruhi oleh gaya belanja online, terutama oleh generasi milenial seperti yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini.
Next, dari data statistik bps.go.id bahwa hasil survei e-commerce yang telah dilakukan dengan sampel sebanyak 3.504 blok sensus yang tersebar di 101 kabupaten atau kota di seluruh provinsi Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dari seluruh usaha yang dilakukan pendataan bahwa hanya 15,08% yang merupakan usaha e-commerce. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan melalui internet di Indonesia masih tergolong rendah. Usaha di Indonesia masih didominasi dengan jenis usaha konvensional. Nah, dari perkembangan fenomena e-commerce ini telah menjadi perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi 14 mengenai e-commerce. Pemerintah perlu merasa menerbitkan peraturan presiden tentang peta jalan e-commerce ini untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia dengan secara efisien dan terkoneksi secara global. Peta jalan e-commerce ini sekaligus mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi untuk kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pada tahun 2017 diterbitkan Perpres nomor 74 tahun 2017 mengenai peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik atau SPNBE. Dengan keluarnya Perpres itu, maka pemerintah melihat bahwa perlu ketersediaan data e-commerce yang dapat memetakan perkembangan e-commerce di Indonesia. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 45,30 usaha e-commerce di Indonesia mulai memanfaatkan internet pada rentang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Usaha yang mulai memanfaatkan internet di tahun 2010 sampai 2016 hanya sebanyak 26,0%, sedangkan yang baru mulai tahun 2019 sebanyak 25,11%. Dan yang mulai memanfaatkan internet sebelum tahun 2010 hanya sebanyak 1,53%. Selanjutnya yaitu adanya grafik mengenai pengguna dan tingkat penetrasi e-commerce di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2023. Hasil ini merupakan prediksi dari sumber Statistia tahun 2019. Di mana terlihat pada grafik yaitu pada tahun 2017 pengguna ini meningkat hanya sebesar tidak mencapai 50%. Kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 70%, yaitu sekitar 55%. Kemudian diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2023. Yaitu sebanyak penggunaan sebanyak lebih dari 210 juta pengguna, yaitu sebesar 79%. Nah, selanjutnya di sini ada grafik dari persentase usaha e-commerce yang dilansir pada tahun 2019 tahun kemarin, di mana berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia, yang paling banyak persentase usaha e-commerce ini digunakan oleh Provinsi DI Yogyakarta, yaitu hampir mencapai 30%. Kemudian disusul dengan Sulawesi Utara yang lebih dari 20% atau sekitar 22%. Kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan yaitu DKI Jakarta. DKI Jakarta hanya sekitar 18%, kemudian susul lagi dengan Kalimantan Selatan, Bali, Kepulauan Riau, dan Jawa Tengah. Jawa Tengah yaitu sebesar 17%. Grafik ini dilansir dari sumber katadata.com. Nah, kemudian kita masuk dalam trust dalam electronic commerce atau kepercayaan pengguna dalam e-commerce. Yang pertama yaitu diperlukannya keterbukaan atau business practice disclosure. Perusahaan mengungkapkan secara terbuka dalam hal pelaksanaan transaksi secara elektronis. Yang kedua yaitu integritas transaksi atau transaction integrity.
Hal ini merupakan pengendalian terhadap semua transaksi yang diterima apakah sudah lengkap dan ditagih pembayarannya. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap informasi atau information protection. Perusahaan harus menjaga informasi mengenai konsumen agar tidak sampai ke tangan pihak yang tidak berkaitan dengan bisnis mereka. Kemudian yaitu Certification Authority. Ini merupakan sebuah lembaga pengawasan. Dengan adanya pihak ketiga ini yang menjamin ini, kepercayaan diharapkan juga akan dapat meningkat. Bentuk dari sertifikasi ini mungkin seperti adanya tanda tangan digital atau cryptography security. Nah, jadi berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas di atas, disimpulkan bahwa penggunaan teknologi diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi ini yaitu dalam hal meningkatkan persaingan bisnis adalah dengan menggunakan electronic commerce atau e-commerce. Dengan e-commerce, perusahaan bisa mendapatkan manfaat yang dijadikan sebagai alternatif sumber keunggulan bersaing sehingga perusahaan mampu memberikan layanan yang terbaik dan tercepat bagi para pelanggannya. Implementasi e-commerce ini bagi pengusaha memberikan dampak berupa penghematan biaya operasional dalam menjalankan bisnisnya. Jadi, dikarenakan masih rendahnya tingkat penggunaan e-commerce di Indonesia, diharapkan lagi akan adanya peningkatan secara terus-menerus sehingga para masyarakat dapat menggunakan e-commerce ini dengan menggunakan dagang digital seperti UMKM digital untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan mereka dengan memanfaatkan teknologi ini seperti electronic commerce. Baiklah, sekian presentasi dari artikel saya yang berjudul Perkembangan Penggunaan E-commerce di Indonesia. Jika ada kritikan atau saran dapat di komen di bawah. Dan maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.